Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Tauhid Ibrahim Wicaksono dengan NIM G.111.20.0004 Prodi Sistem Informasi kelas pagi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang black box testing aplikasi mobile BPJS Kesehatan. Yang pertama yaitu saya mengambil menu yaitu pendaftaran pelayanan atau antrian. Pertama, fungsi analisis. 1. Kriteria fungsi. Pada saat pemilihan pendaftaran pelayanan atau antrian, maka akan muncul menu vaskes tingkat pertama dan vaskes rujukan tingkat lanjut. Yang kedua, pada saat dipilih vaskes tingkat pertama, maka akan menampilkan nama peserta vaskes tingkat pertama, pilih poli, pilih tanggal daftar, pilih jadwal, dan keluhan. Lalu yang ketiga, pada saat dipilih vaskes rujukan tingkat lanjut, maka akan menampilkan nama peserta dan pilih nomor rujukan. Yang keempat, melakukan pilihan salah satu nama peserta dan dilanjutkan memilih poli, memilih tanggal daftar, memilih jadwal praktek dokter, dan mengisi keluhan pasien, kemudian pilih simpan. Lalu yang kelima, melakukan pilihan salah satu nama peserta yang akan merujuk dilanjutkan dengan memilih nomor rujukan. Lalu selanjutnya yaitu yang kedua, keluaran fungsi. Yang pertama, keluarannya yaitu menampilkan vaskes tingkat pertama saat dipilih menu pendaftaran pelayanan. Kemampuan aksesnya yaitu memilih salah satu vaskes. Kebenarannya yaitu menghasilkan menu pilihan vaskes yang dipilih pada bagian vaskes tingkat pertama, dan test case-nya yaitu strip 02 strip 01. Lalu yang kedua, menampilkan data pilihan peserta saat dipilih pada data peserta nama yang akan berobat. Kedua, kemampuan akses, memilih salah satu nama peserta. Kemudian kebenarannya yaitu menghasilkan menu pilihan nama peserta yang dipilih pada bagian peserta. Dan test case-nya yaitu TC strip 02 strip 02. Lalu yang ketiga, menampilkan data poli saat dipilih pilihan poli yang akan dikunjungi. Memilih salah satu poli, lalu kebenarannya yaitu menghasilkan menu pilihan jenis poli yang dipilih pada bagian pilih poli. Lalu test case-nya yaitu strip 02 strip 03. Lalu yang keempat, keluarannya yaitu menampilkan data tanggal daftar saat dipilih tanggal daftar untuk pendaftaran berobat. Lalu kemampuan aksesnya yaitu memilih salah satu tanggal daftar. Kebenarannya yaitu menghasilkan menu tanggal daftar pilihan yang dipilih pada bagian pilih daftar tanggal. Lalu test case-nya yaitu TC strip 0204. Lalu yang kelima yaitu keluarannya menampilkan data jadwal saat dipilih jadwal praktek untuk mengetahui jadwal praktek dokter. Lalu kemampuan aksesnya yaitu memilih salah satu jadwal. Lalu kebenarannya yaitu menghasilkan menu jadwal pilihan yang dipilih pada bagian pilih jadwal. Test case-nya yaitu strip 02 strip 05. Lalu yang keenam, keluarannya yaitu menampilkan data pengisian keluhan saat dipilih di bagian keluhan. Lalu kemampuan aksesnya yaitu melakukan pengisian pada kolom keluhan sakit yang sedang dikeluhkan oleh pasien. Lalu kebenarannya yaitu menghasilkan informasi keluhan pasien yang sedang menderita sakit. Lalu test case-nya yaitu strip 02 strip 06. Lalu yang ketujuh, keluarannya yaitu menampilkan vaskes rujukan tingkat lanjut saat dipilih menu pendaftaran pelayanan. Lalu kemampuan aksesnya yaitu memilih salah satu vaskes, dan kebenarannya yaitu menghasilkan menu pilihan vaskes yang dipilih pada bagian vaskes rujukan tingkat lanjut, dan test case-nya yaitu 0207. Lalu ke-8,
Keluarannya itu menampilkan data pilihan peserta saat dipilih data peserta nama yang akan meminta rujukan. Lalu, kemampuan aksesnya yaitu memilih salah satu nama peserta, dan kebenarannya yaitu menghasilkan menu pilihan nama peserta yang dipilih pada bagian peserta. Test case 0208. Lalu, yang ke-9 yaitu keluarannya menampilkan data pilihan nomor rujukan saat di pilihan pilih nomor rujukan. Lalu, kemampuan aksesnya yaitu memilih salah satu nomor rujukan, dan kebenarannya yaitu menghasilkan menu pilihan nomor rujukan yang dipilih pada bagian pilih nomor rujukan. Dan test case-nya yaitu 02/09. Lalu yang ketiga yaitu masukkan fungsi. Yang pertama, masukkan fungsi. Memasukkan data nama peserta yang akan berobat. Kebutuhannya yaitu data peserta yang akan berobat yang digunakan untuk filterisasi pencarian klinik terdekat. Dan test case-nya yaitu strip 03, strip 01. Masukan yang belum dicakup yaitu data keluhan. Lalu yang kedua yaitu memasukkan data poli yang digunakan untuk berobat. Nah, kebutuhannya yaitu data poli yang digunakan untuk periksa sesuai dengan keluhan. Setelah itu, test case-nya yaitu strip 03, strip 02. Dan masukan yang belum dicakup itu tidak ada. Lalu yang ketiga, memasukkan data tanggal daftar yang digunakan untuk pendaftaran pasien yang akan berobat. Lalu kebutuhannya yaitu data tanggal daftar yang digunakan untuk pencarian tanggal periksa di klinik terdekat. Test case-nya yaitu strip 03, strip 03. Masukan yang belum dicakup yaitu data jadwal. Lalu yang keempat, memasukkan data jadwal yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu kebutuhannya yaitu data jadwal yang digunakan untuk melihat jadwal dan dokter yang tersedia. Dan test case-nya yaitu 03, strip 03, 04. Dan masukan yang belum dicakup itu tidak ada. Lalu yang kelima, memasukkan data keluhan yang dikeluhkan oleh pasien. Lalu kebutuhannya data keluhan yang digunakan untuk mengirim keluhan yang dialami oleh pasien. Lalu di test case-nya yaitu strip 03, strip 05. Dan masukan yang belum dicakup itu tidak ada. Lalu selanjutnya yaitu yang keenam, masukannya yaitu memasukkan data nama peserta yang akan merujuk. Dan kebutuhannya yaitu data peserta yang akan berujuk yang digunakan untuk filterisasi nomor rujukan. Dan test case-nya yaitu strip 03, strip 06. Lalu selanjutnya yaitu yang ketujuh, memasukkan data nomor rujukan untuk pasien yang akan merujuk. Dan kebutuhannya yaitu data nomor rujukan yang digunakan untuk menampilkan nomor rujukan. Lalu test case-nya yaitu test case strip 03, strip 07. Lalu masukan yang belum dicakup yaitu tidak ada. Selanjutnya yaitu kondisi fungsi. Yang pertama yaitu kondisi. Jika nama peserta dimasukkan dengan benar, maka perlakuannya adalah menampilkan data nama peserta yang akan periksa. Dan test case-nya yaitu strip 04, strip 01. Yang kedua, kondisinya, jika nama peserta diisikan dengan data yang tidak valid, maka perlakuannya tidak dapat menampilkan data nama peserta yang akan periksa. Test case-nya yaitu strip 04 dan strip 02. Lalu yang kelima, yang terakhir, status fungsi. Yang pertama, status internal. Pesanan pendaftaran periksa yang sudah komplit, maka akan muncul bukti pendaftaran. Lalu kemampuan aksesnya dapat diakses dari nomor rujukan. Lalu kebenarannya yaitu nomor rujukan
belum muncul, maka akan muncul di pendaftaran pelayanan TC 0501. Oke, sekian video penjelasan dari saya tentang black box testing menggunakan aplikasi mobil BPJS Kesehatan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak dosen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lamjiden. Di sini saya akan menjelaskan pendaftaran debit testing aplikasi mobil BPJS Kesehatan. Fungsi analisis. Yang pertama, kriteria fungsi. Kriteria yang pertama, pada saat pemilihan pendaftaran auto debit maka akan muncul menu pilihan bank dan non bank. TC 01. 2. Pada saat dipilih menu bank maka akan menampilkan pilihan berbagai pembayaran bank TC 02. 3. Pada saat dipilih menu non bank maka akan menampilkan pilihan pembayaran memakai e-wallet TC 03. 4. Melakukan pilihan bank akan menampilkan pilihan bank BCA, bank BTN, Bank Mandiri TC 04. 5. Melakukan pilihan non-bank akan menampilkan mobil cash dan kartu debit TC 05. Yang kedua, keluaran fungsi. Keluaran yang pertama, menampilkan pilihan bank saat dipilih menu pendaftaran auto debit. Kemampuan akses memilih salah satu bank. Kebenaran menghasilkan menu pilihan bank yang dipilih pada bagian fitur bank. TC 02 01. Yang kedua, menampilkan pilihan non-bank saat dipilih menu pendaftaran auto debit. Memilih salah satu nama non-bank menghasilkan menu pilih non-bank yang akan dipilih TC 0202. Yang ketiga, masukkan fungsi. Masukkan yang pertama, masukkan data nomor kartu BPJS yang akan didaftarkan. Nomor BPJS sesuai yang terdaftar di BPJS yang digunakan untuk didaftarkan pembayaran auto debit. Tes cash 0301.
Yang kedua, masukkan nomor rekening yang akan didaftar. Kebutuhan nomor yang digunakan untuk memasukkan kartu bank yang aktif, tes cash 0301. Yang ketiga, masukkan nama rekening yang sesuai akan didaftarkan. Kebutuhan nama rekening akan digunakan di daftar pembayaran atau debit tes cash 0303. Keempat, masukkan nomor telepon yang akan digunakan pembayaran atau debit. Kebutuhan nomor telepon digunakan untuk mendapatkan kode OTP tes cash TC 0304. Nomor 4. Kondisi fungsi. Kondisi yang pertama, jika form pendaftaran dimasukkan dengan benar, pendaftaran auto debit berhasil terdaftar tes cash 0401. Jika form pendaftaran salah diisi dengan data yang tidak valid, pendaftar auto debit ditolak TC 0402. Pesanan yang kelima, status fungsi. Status internal yang pertama, pesanan terdaftar auto debit yang sudah komplit akan muncul di email dapat diakses. Jika auto debit sudah aktif, maka nanti saldo peserta akan didebit otomatis untuk membayar BPJS Kesehatan pada tanggal 5 atau 20 setiap bulan. Tes cash 0501. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anugrah Tulung Agung, NIM G111190073, akan menjelaskan fungsi analis di menu info ketersediaan tempat tidur pada aplikasi JKN. Oke, langsung saja. Ini yang pertama, fungsi analis. Fungsi analis yang pertama itu kriteria fungsi. Pada saat pemilihan menu info ketersediaan tempat tidur, maka akan muncul menu pencarian nama rumah sakit tes S01. Yang kedua, pada saat pencarian nama rumah sakit ada daftar rekomendasi rumah sakit. Terus yang ketiga, pada saat klik salah satu rekomendasi rumah sakit, muncul menu ketersediaan ruang perawatan. Terus yang kedua, keluaran fungsi. Yang pertama, menampilkan pencarian nama rumah sakit, dipilih menu info ketersediaan tempat tidur. Kemampuan akses, memilih salah satu nama rumah sakit. Kebenaran, menghasilkan menu rumah sakit yang dipilih. Test case 0201. Yang kedua, menampilkan info ketersediaan ruang perawatan. Kemampuan akses, menampilkan info total kamar dan yang tersedia. Kebenaran, menghasilkan menu info total kamar dan yang tersedia. Test case 0202. Terus yang ketiga, pencarian nama rumah sakit. Masukkan kebutuhan info ketersediaan tempat tidur rumah sakit. Test case 0301. Terus yang keempat, kondisi fungsi. Yang pertama, kondisi itu jika nama rumah sakit dimasukkan dengan benar, perlakuan menampilkan nama rumah sakit yang info ketersediaan tempat tidur. Test case 0401. Yang kedua, kondisi jika nama rumah sakit dimasukkan tidak benar, perlakuan tidak menampilkan nama rumah sakit. Test case 0401. Terus status fungsi. Status internal info ketersediaan tempat tidur yang sudah diklik akan muncul info kamar tersebut. Kemampuan akses, dapat diakses dari menu. Kebenaran, menu ketersediaan tempat tidur. Test case 0501. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atilah Setiabudi. Di sini saya akan menampilkan analisis saya terhadap perubahan data peserta. Yang pertama, fungsi analisis. Kriteria fungsi. Pada saat memilih menu perubahan data peserta, maka akan muncul data pribadi seperti nik, segmen peserta, nomor HP, email, alamat, vaskes, kelas. Kedua, keluaran fungsi. Menampilkan kartu Indonesia Sehat, kemampuan mengirim email, kebenaran menghasilkan detail nomor kartu Indonesia Sehat. Kedua, menampilkan segmen peserta, memilih kemampuan akses, memilih segmen peserta saat ini. Kebenaran menghasilkan menu pilihan segmen peserta saat ini, segmen tujuan peserta. Ketiga, menampilkan email peserta, kemampuan akses, melakukan pengisian email peserta. Kebenaran menghasilkan informasi perubahan email peserta. Keluar, menampilkan nomor HP peserta, kemampuan akses, melakukan pengisian nomor HP peserta. Kebenaran menghasilkan informasi perubahan email peserta. 4, menampilkan nomor HP peserta, melakukan pengisian nomor HP peserta, menghasilkan informasi perubahan nomor HP peserta. Kelima, menampilkan data tingkat vaskes kesehatan peserta, kemampuan akses, memilih detail perubahan saat keluarga peserta lokasi, menghasilkan menu pilihan perubahan satu keluarga dan lokasi vaskes. Ketiga, masukkan fungsi, memasukkan data nomor HP peserta. Kebutuhan data nomor HP peserta akan digunakan apabila pihak BPJS melakukan konfirmasi login atau verifikasi. Kedua, memasukkan data email peserta. Data email peserta akan digunakan apabila BPJS melakukan konfirmasi login, verifikasi, atau notifikasi. Memasukkan perubahan data alamat peserta. Data alamat peserta digunakan untuk informasi lokasi peserta. Masukkan digital tidak ada. Memasukkan perubahan data tingkat vaskes peserta. Data peserta digunakan untuk mendata vaskes peserta dan keluarga. Kondisi fungsi. Jika nomor peserta dimasukkan tidak ada pulsa, menampilkan notifikasi nomor HP wajib memiliki pulsa. Kedua, jika email dimasukkan benar, maka akan menerima email sebagai verifikasi di aplikasi. Perlakuan, menampilkan masukkan nomor verifikasi email Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifada Budi Saistia dengan NIM G111190072. Di sini saya akan menganalisis aplikasi mobile BPJS Kesehatan dari kelompok 9. Jadi di sini ada kriteria fungsi. Kriteria itu terdapat pada saat pemilihan menu info peserta muncul daftar peserta. Test TC01. Kemudian keluaran fungsi. Keluaran fungsi menampilkan daftar peserta saat dipilih menu info peserta, kemampuan akses, memilih menu info peserta, kebenaran menghasilkan daftar peserta, test case TC0201. Kemudian masukkan fungsi. Masukkan klik menu info peserta, kebutuhan menampilkan daftar peserta, test case TC0301. Kondisi fungsi. Kondisi jika klik menu yang benar. Perlakuan menampilkan daftar peserta, test case TC0401. Yang terakhir, status fungsi. Status internal. Daftar peserta yang sudah besar akan muncul di tampilan menunya. Kemampuan akses, dapat akses di menu info peserta. Kebenaran muncul di menu info peserta, test case TC0501. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.